Saya Ahmad Haris Zubair, bisa dikatakan saya sejak lahir sampai setua ini juga tinggal di Kota Gede, walaupun tentu di dalam perjalanan hidup tinggal di beberapa tempat, yang terutama saya pernah tinggal di Timoho juga, kemudian di Jakarta juga pernah, kemudian balik lagi ke Kota Gede. Ayah memang asli Kota Gede, yaitu Haji Zubair Muhsin. Tetapi ibu saya yang bernama Ainul Hayat berasal dari Bandung, Jawa Barat. Takdir menentukan ibu saya bertemu dengan ayah saya dan kemudian menikah di tahun 49. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui sejak kecil sampai sekarang ini itu membentuk karakter, membentuk kepribadian saya, bahkan juga membentuk spirit saya dalam kehidupan ini. Sehingga dalam usia saya sekarang ini saya masih juga beraktivitas, masih juga mencoba untuk bersosialisasi, berkarya, serawung dan sebagainya. Bahkan juga masih meneruskan hobi saya untuk menulis puisi dan juga sesekali menggambar, melukis. Jadi ini saya kira satu fase, satu proses kehidupan yang luar biasa yang dimulai dari rumah di kampung tetapi ada langgarnya, belajar agama, belajar mengaji, tetapi kemudian juga bisa kita belajar di banyak tempat, belajar dari masyarakat, belajar dari sekolah, belajar dari pengalaman kehidupan, dan belajar dari hikmah peristiwa-peristiwa apapun di kehidupan ini. Saya kira itu. Kota Gede itu tetap menjadi satu kota yang amat sangat unik dan juga terawat, karena bagaimanapun juga keturunan dari Mataram itu menghormati Kota Gede, sehingga Kota Gede tetap berkembang menjadi satu kota yang dinamis tetapi juga memiliki akar kebudayaan yang cukup kuat. Jadi kalau kita lihat sejak Sultan Agung meninggalkan ibu kota dari Kota Gede kemudian pindah ke Kerto dan kemudian Pleret, Kota Gede masih tumbuh dan berkembang walaupun tidak sebagai ibu kota, tetapi bahkan sebagai pusat perekonomian yang cukup kuat di masa itu. Saya merasa ini adalah satu kawasan yang cukup luar biasa. Dan oleh karena itu sebagai seorang yang lahir dan kemudian masa kecil, remaja, dan kemudian dewasa, saya berpikir ini mestinya Kota Gede ini dirawat betul. Ini satu kawasan yang sangat luar biasa. Bahkan saya juga melihat bahwa ada beberapa hal yang ternyata Kota Gede itu memiliki peristiwa, memiliki tata kota, tata ruang, tetapi juga keunikan-keunikan yang lain. Di tahun 1989 kami bertiga, saya, Darwis, dan kemudian Waringah itu akhirnya mendirikan satu yayasan Pusdok, yaitu Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kota Gede. Nah, Yayasan Pusdok itu kemudian menggarap, salah satunya garapan yang pada waktu itu kami cita-citakan, karena Kota Gede itu merupakan living museum, museum kehidupan, karena di situ ada sejarahnya, di situ ada pusat kerajinannya, di situ ada tinggalan-tinggalan lingkungan dan arsitekturnya, dan di Kota Gede juga ada gerakan-gerakan sosial yang tidak hanya berskala lokal tetapi berskala nasional. Ya kita katakan Kota Gede ini sesungguhnya living museum, museum hidup. Di tahun 2021
itu terwujud atas fasilitasi dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kantor Dinas Kebudayaan DIY, sekarang bisa terwujud Intro Living Museum Kota Gede yang berada di Tegal Gendu. Jadi Intro Living Museum Kota Gede itu merupakan perwujudan fasilitasi dari cita-cita kami di Pusdok pada waktu itu, membangun satu semacam etalase tentang Kota Gede yang merepresentasikan sejarahnya, merepresentasikan potensi-potensi kulturalnya, kemudian dinamikanya, gerakan sosialnya, tetapi sesungguhnya living museum sesungguhnya itu ada di masyarakat. Sehingga ya kita ya bersyukur sebetulnya dengan sudah terbangunnya Intro Living Museum, walaupun tentu itu pasti juga karena dukungan dari pemerintah daerah, dan sekarang sudah ada di Tegal Gendu dan itu menempati rumah pengusaha besar pada masa itu, yaitu rumah X Hajah Nuriyah yang kemudian dibeli oleh pemerintah daerah. Ya, saya harus mengakui bahwa tinggal di Kota Gede, bisa dikatakan di masa lalu, saya sering mengatakan saya tinggal di kampung, di gang-gang kecil. Tetapi ternyata suasana Kota Gede yang serawung, yang guyup, yang kemudian kampung dan sebagainya justru melahirkan satu pemikiran-pemikiran, satu kecintaan saya terhadap kehidupan ini yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan yang lain. Sehingga saya akhirnya juga selain bekerja sebagai akademisi, karena bagaimanapun juga saya juga dosen di Universitas Gadjah Mada, tetapi juga saya ingin menunjukkan kiprah saya, kecintaan saya dengan berkarya di masyarakat melalui kebudayaan. Tentu saja kalau saya sebagai orang yang banyak berguru pada beliau, saya mengharapkan apa-apa yang Pak Haris pikirkan, apa-apa yang Pak Haris rencanakan untuk pelestarian Kota Gede ini tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi juga bisa di dalam tulisan yang bersifat komplit terhadap bagaimana kita sebagai orang Kota Gede harus melestarikan budaya yang ada di Kota Gede ini secara menyeluruh dan secara dalam jangka yang panjang, sehingga dari pemikiran-pemikiran beliau kita yang generasi berikutnya ini bisa belajar dan bahkan mungkin mengembangkan dari apa yang sudah dia pikirkan terhadap pengembangan dan pelestarian budaya yang ada di Kota Gede. Begitu harapan saya. Karya saya juga ada satu karya tentang Kota Gede, bahkan di tahun 2022 saya melakukan pameran tunggal atas karya-karya saya yang saya beri tajuk, atau sebetulnya bukan saya yang memberi judul tetapi teman-teman memberi judul pameran itu adalah Pameran dan Kilas Balik Ahmad Haris Zubair. Itu dalam rangka ulang tahun, sebetulnya ulang tahun ke-70 dari saya. Kemudian ada pameran tunggal yang kebetulan pameran tunggal itu juga diadakan di Intro Living Museum di Tegal Gendu. Jadi saya melakukan pameran tunggal dan kemudian juga masih menulis puisi, masih gambar, nyoret-nyoret dan sebagainya, dan tentu ini ikhtiar untuk masih bermanfaat dalam kehidupan ini. Gerbang Paduraksa Kota Gede
tulisan Ahmad Haris Zubair. Ada gerbang masuk ke masa lalu dalam kisah Mentau yang harum beraroma. Babat alas sang pemanahan dan Sutawijaya membuhulkan takhta untuknya. Ada kisah kuasa terkoyak ketika Mangir memberontak. Diperintahkannya putri tertua untuk menjadi perangkap bagi pembantah takhta. Sang Panembahan Senopati di medan laga tentu dengan rayuan kecantikan perawannya. Alam mentakdirkan sang perangkap justru terjebak oleh cinta dari mangsanya. Keduanya justru memintal tali cinta, kuat, erat, dan membara. Di belakang gerbang Paduraksa ada keagungan takhta, ada jalinan asmara cinta, namun juga tragedi keluarga. Ada mertua yang jumawa, ada menantu yang terhina dengan pecahnya kepala di batu singgasana. Di balik gerbang Paduraksa yang terbuka, ada pembayun yang hatinya terluka. Terima kasih. Dia sebagai sebagai lokomotif pemikir kebudayaan. Bersama anak-anak muda, dia suka pada anak muda. Anak-anak muda banyak dilibatkan dengan harapan dia akan melanjutkan gagasan dia. Misalnya tentang wisata, sekarang sudah diteruskan oleh anak muda lewat 5 kampung wisata di Kota Gede. Itu kan dirintis oleh Yayasan Pusdok tadi. Dulu dia juga ngomong, Yayasan Pusdok hanya sebagai pemicu membuat test case wisata, paket-paket wisata yang untuk dipromosikan lewat media. Tapi dia juga ngomong nanti biarkan yang merintis atau melonjakkan masyarakat, kita hanya sebagai pemicu, penggagas. Itu kalimat Pak Haris Zubair seperti itu. Dan sekarang memang luar biasa.